Wahai Andika Aditya bin Muhammad Ishak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari ini juga insya Allah nanti akan kita laksanakan ijab kabul antara kedua pasangan yang berbahagia pagi hari ini. Saya dengan mas kawin uang Rp772.400 tunai. Saya terima nikah dan kawin Adninda binti Abbas Fadila dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Karena amanah ini diserahkan atas nama Allah menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Happy wedding. Semoga Dinda tetap bahagia. Don't give up. Kedua calon mempelai adalah sepasang kekasih yang saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Maha suci Allah yang telah menghamparkan cinta abadi, menautkan kasih sayang buat insan yang saling mengasihi. Besar kakanda kami, Jang Dani Wisastra dan Bapak M. Ishak, yang kami hormati Bapak Penghulu, Bapak Junaidi, segenap tamu undangan dan hadirin semua yang hadir dalam forum yang mulia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenan dan rahmatnya jualah kita bersama-sama bisa hadir dalam forum majelis yang mulia ini. Teriring salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat dan sunnahnya sebagaimana dalam forum yang mulia ini bisa selalu kita jalani bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankan kami atas nama keluarga besar mempelai pria, Cucunda, Ananda, Adinda, Yandika Aditya, putra dari Bapak M. Ishak dan Ibu Eni Irawati almarhumah, khususnya mewakili keluarga besar kakanda kami Jang Dani Wisastra, menyampaikan sambutan sepatah kata sekapur sirih sebagai penghantar dari mempelai pria pada forum ini. Selanjutnya terkait kedatangan dan kehadiran kami adalah sebagai kelanjutan dari sebuah komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Namun secara singkat terkait kedatangan kami ini kami sampaikan melalui lantunan bait pantun berikut ini. Merdu suara burung kenari, bulunya cantik indah berseri. Rombongan kami hadir kemari, datang hendak bersilaturahmi. Jadi Pak Junaidi, awal ini kami menyampaikan salam takzim, salam silaturahmi kami, keluarga besar Bapak M. Ishak dan kakanda kami Jang Dani Wisastra. Lanjut pantun berikutnya. Jalan-jalan ke kota Sintang,
singgah dulu memberi rambutan. Bukan datang sembarang datang Bapak Ibu, datang menghantar Yandika yang tampan. Jadi mohon maaf Bapak M. Abbas keluarga besar, kalau kami tadi sedikit promosi kepada ananda kami ini, semata-mata bukan sebuah rasa kesombongan, tapi sebagai bagian dari upaya memotivasi ananda berdua, agar bagian dari Badai Mahligai Bahtera ini akan bisa berjalan dengan baik, dengan semangat yang tinggi, dengan niat yang tulus. Bukan batang sembarang batang. Di bawah batang ada ikan betutu. Kami datang bukan sembarang datang. Datang membawa calon menantu. Begitulah Bapak Ibu, kira-kira kehadiran kami di sini tadi dari bait-bait pantun adalah dalam rangka silaturahmi, menghantarkan mempelai pria sekaligus sebagai calon menantu dari Bapak Abbas dan Ibu Nur Halifah nantinya. Perlu kami sampaikan pula bahwa cucunda kami, anak kami, adik kami ini, Yandika Aditya, merupakan seorang anak yang masih muda belia. Minim dalam pengalaman, sedikit dalam pengetahuan, serta kurang dalam kemampuan yang dimilikinya. Karenanya besar harapan kami melalui pertemuan dua keluarga besar ini kepada Bapak M. Abbas dan Ibu Nur Halifah dapat menyempurnakan dan memberikan bimbingan bagi pengembangan kemajuan anak-anak Yandika selanjutnya bersama-sama anak-anak Adnaninda. Atas nama keluarga mempelai pria, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kita semua yang telah datang untuk menghadiri hari istimewa ini pada hari yang mulia 1 Muharram ini, berupa sukacita yang baik dalam rangka mengawali kehidupan bahtera rumah tangga Yandika dan Adnaninda. Khususnya pula kepada Bapak penghulu yang telah bersedia untuk memandu dan memimpin majelis nikah kita nanti. Selanjutnya Bapak Ibu para hadirin sekalian, sebagai wujud keseriusan, sebagai wujud penghormatan kepada adat budaya kita, negeri Melayu yang tercinta, maka bersama kehadiran anak-anak Yandika kami hantarkan pula barang hantaran. Harapan kami janganlah dinilai dari segi materialnya, tapi ini adalah sebuah bentuk ketulusan hati dalam menyambung tali silaturahmi kita. Berjalan tutuplah pintu, pergi ke pasar membeli koran. Kami membawa calon menantu, sekalian membawa barang hantaran. Membawa pancing mencari ikan, jangan lupa bawa umpannya. Barang yang kami bawa kami serahkan, semoga berkenan untuk menerimanya. Kira-kira begitu, khususnya kepada Bapak Junaidi yang nanti akan mewakili dari pihak mempelai wanita. Selanjutnya kami hantarkan barang hantaran ini bersama anak-anak Yandika untuk dapat bersama-sama mengarungi mahligai rumah tangga bersama adinda atau anak-anak Adnaninda, putri dari Bapak M. Abbas dan Ibu Nur Halifah. Selanjutnya kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian maupun di kedatangan kami yang mungkin sedikit terlambat tadi. Maka kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di bawah papan. Jika ada ucapan dan tingkah yang salah, sudilah Bapak Ibu membuka pintu untuk dimaafkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Ishak dan Ibu Ene Hirwati almarhum, yang saya hormati keluarga besar mempelai wanita Bapak Muhammad Abbas Fadilah dan Ibu Nur Halifah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala
pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka untuk pelaksanaan akad nikah, yaitu antara Adnaninda SPD dengan saudara Yandika Adika SPD. Salam dan salawat senantiasa kita panjatkan pada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dengan bismillah dimulai kalam. Alhamdulillah mengalah ucapkan. Salam takjim kami haturkan kepada rombongan mempelai laki-laki yang kami muliakan. Lepat lemang berbentuk batangan, darah bertiga senang menikmati. Selamat datang kepada rombongan kami sekeluarga memang menanti. Burung pipit hinggap di jerami, padi segantang di dalam pagi. Alangkah gembiranya hati kami menyambut rombongan mempelai laki-laki. Di hari petang memandang mentari, awan berarak ke Salatiga, telah datang abang sang pujian hati di arah rombongan sana dan keluarga. Sekilas pantun untuk menjawab yang disampaikan dari Bapak perwakilan dari calon mempelai pria tadi seperti itu. Ada 3 hal yang saya tangkap dari pembicaraan Bapak tadi itu. Yang pertama tentang kehadiran di sini. Bukan pedang sembarang pedang, pedang diasah yang teruji. Bukan datang sembarang datang, tapi datang untuk memberi janji. Janji ini tentunya kemarin sudah disepakati antara kedua keluarga. Apalagi pada hari ini jatuh pada 1 Muharram. 1 Muharram mungkin Bapak Ibu tahu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu untuk menggantikan kalender tahunan yang ada pada hari ini. Karena kita tahu kemarin 1445 Hijriah, sekarang hari ini hari yang sakral adalah 1446 Hijriah. Pada hari ini para ulama yang ada di negeri Mekah semuanya itu semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini juga insya Allah nanti akan kita laksanakan ijab kabul antara kedua pasangan yang berbahagia pagi hari ini. Menyambut tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari calon mempelai pria, pada intinya kami ingin menjawab barang hantar yang Bapak hantarkan ke sini, kami tidak menghitung nilai. Seberapa nilai itu? Karena apa? Allah saja tidak pernah membedakan umatnya. Yang membedakan hanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak melangkahkan kaki dari rumah ke sini, datang ke gunung sini. Karena apa? Dalam rangka melaksanakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menyampaikan apabila seorang pria telah mampu dan cukup, maka segeralah dia untuk menikah. Barang siapa yang melamban-lambankan, maka nanti yaumul kiamah dia tidak termasuk dari golonganku. Jadi pada hari ini merupakan hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak, saya selaku yang mewakili dari Bapak Muhammad Abbas Fadilah, Ibu Nur Khalifah, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Karena apa? Bapak telah berjanji kemarin kesepakatan antara kedua keluarga, dan kesepakatan menimbulkan silaturahmi. Karena Bapak tadi menyangkut bahwa tidak hanya sekedar menghantarkan barang dan calon mantin, tapi yang terpenting adalah kita apa? Kita menjalin silaturahmi antara kedua keluarga pada hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan untuk kedepannya silaturahmi ini akan tetap terjalin. Selanjutnya juga Bapak, kami selaku mewakili dari pihak keluarga mempelai wanita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah tambah satu lagi keluarga besar kita. Karena apa? Keluarga besar itu melalui ikatan perkawinan. Kalau kita lihat dalam undang-undang negara kita nomor 1 jumpa tentang perkawinan, apa sih yang maksudnya perkawinan? Ikatan antara kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk membina rumah tangga. Yang kita artikan dalam ajaran Islam, kompilasi Islam itu sakinah, mawaddah warahmah. Apa sih sebenarnya sakinah, mawaddah warahmah itu? Mungkin Bapak tahu semuanya, sakinah itu adalah tentram, tenang. Mawaddah itu adalah saling mencinta. Rahmah itu rahmat Allah, keberkahan. Inilah salah satu tujuan perkawinan dilaksanakan melalui akad nikah. Dan kita tahu semuanya untuk pernikahan itu ada namanya hukum nikah, ada sunat nikah.
Karena saya biasanya kalau dikasih tugas seperti ini, mewakili salah satu pihak, saya akan menyampaikan apa sih tujuan dari perkawinan seperti itu. Apalagi kita tahu Bapak-bapak sekarang ini bahwa kebetulan profesi saya sebagai seorang mediator gugat cerai di pengadilan agama dan gugatan di pengadilan negeri biasanya itu sangat kita sesalkan. Tahu Bapak statistik tahun 2023 yang melaksanakan gugat cerai lebih dari 2.300 di pengadilan agama Kota Madia. Belum ditambah lagi di pengadilan Kuburaya. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tugas kita semuanya. Bagaimana di dalam pelaksanaan akad nikah ini kepada ananda-ananda kita ini bisa mempertahankan rumah tangga dengan baik sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, seorang laki-laki itu adalah pemimpin. Pemimpin artinya dia dibutuhkan untuk tanggung jawab bisa memimpin keluarganya. Yang kedua, dia harus bisa membina keluarganya dengan baik. Dan yang ketiga, dia harus melaksanakan amal ibadah, melaksanakan ibadah sholat dan bisa membimbing keluarganya dan membina keluarganya. Saya nggak tahu batas waktu yang diberikan MC kepada saya untuk berbicara. Kalau diturunkan ini bisa panjang, kita menyesuaikan, mudah-mudahan sebentar lagi Bapak Penghulu telah hadir ke sini. Kalau saya lihat ada gelagat Bapak Penghulu, mungkin langsung saya off aja untuk kata sambutan seperti ini. Tolong dibantu nanti MC-nya dikasih tahu. Terus yang selanjutnya Bapak, di dalam acara akad nikah ini tentunya ada berkah dan rahmah. Berkah bagi kedua pasangan dan berkah juga bagi yang mengantarkan. Siapa orang yang melangkahkan kaki Bapak Ibu dari rumah datang menuju ke tempat pernikahan dengan niat ibadah kepada Allah, maka Allah akan janjikan 1000 kebaikan kepada dia semuanya. Makanya bersyukur kita berada dalam majelis seperti ini. Dan yang paling terpenting Bapak, biasanya ada nasihat perkawinan. Walaupun kita tahu bahwa di KUA itu biasanya nasihat perkawinan sudah disampaikan kepada pasangan masing-masing. Tapi pada intinya itu semuanya membuat kita lebih baik. Dan mudah-mudahan nanti kepada ananda kita semua ini dapat ya menjaga sampai nanti tua tetap langgeng sampai punya anak cucu dan menciptakan generasi yang soleh dan soleha. Karena itu tujuan kita. Jadi kita melaksanakan ibadah kepada Allah juga dan kita punya kemampuan untuk memindah yang lebih seperti itu. Dan selanjutnya juga Bapak tadi ada menyindir juga tentang kedatangan dari seorang laki-laki yang tampan di hadapan keluarga Bapak Abbas Fadilah dan Ibu Nur Halifah. Sama Bapak, kedatangan juga putri dari Bapak Abbas ini anggaplah nanti sebagai apa ya, anak kandung dari sebelah pihak mempelai pria. Karena apa? Begitu sudah diucapkan ijab kabul, maka apa yang terjadi? Secara kompilasi hukum Islam telah menyatu antara kedua pasang ini. Karena kedua pasang ini membentuk yang dinamakan dengan keluarga semenda atau hubungan darah semenda. Itu yang kita harapkan seperti itu. Tadi kita juga mendengar luar biasa dari Bapak yang mewakili banyak pantun-pantun yang disampaikan kepada kita semuanya itu merupakan adat istiadat mungkin Pak ya seperti itu. Karena intinya sahnya untuk menikah itu memang ada laki-laki, ada perempuan, ada ijab dan kabul. Karena itu diisyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 174 seperti itu. Apa jadinya kalau seandainya kita mengiringi dua pasangan ini kalau tidak kita iringi juga dengan nasihat. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau seandainya nanti di suatu ketika di dalam menjalani kehidupan pasti ada kendala-kendala yang akan terjadi. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna Bapak. Jangankan kita, Rasulullah juga mengalami hal yang sama. Artinya pernikahan ini tidak hanya sebatas ijab kabul, memindah rumah tangga, lepas dari tanggung jawab orang tua. Orang tua masih perlu dilibatkan. Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik-baik semuanya. Jangan sampai kita emosi, akhirnya terucap kata-kata yang di dalam agama kita seperti itu. Kembali lagi Bapak, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa bisa terjadi yang saya sampaikan sampai 2.300 gugat cerai. Karena apa? Masing-masing tidak kembali kepada akidah. Kadang masalah kecil dibesarkan.
kadang nimbrung pihak ketiga. Itu yang menyebabkan terjadi sampai dimediasikan pun kadang 3 kali di pengadilan agama itu tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya putusan pengadilan agama mengabulkan gugatan. Yang paling gila lagi ini Bapak, yang ngajukan gugatan itu dulu ada kakek-kakek umur 75 tahun dengan nenek-nenek umur 80 tahun. Padahal udah punya cicit semuanya. Karena apa? Basic awalnya ini, penekanannya ini, mereka tidak memahami tujuan dari perkawinan itu. Membina keluarga yang baik sejahtera, dunia dan akhirat. Coba kita tafsirkan sendiri, dunia dan akhirat. Yang namanya akhirat, kalau kita imbingkan dunia kita tidak imbingkan akhirat, maka apa yang terjadi? Akan ada ketimpangan dalam hidup. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan Bapak, dari poin-poin tadi yang telah Bapak sampaikan kepada kami selaku mewakili pihak mempelai wanita. Kita berharap semoga anak-anak kita nanti semuanya itu melaksanakan pernikahan dengan baik sampai akhirnya. Karena apa? Walaupun ada goncangan, walaupun ada halangan, walaupun ada rintangan semua itu, insya Allah kalau kita bersandar kepada Allah pasti ada jalan keluarnya. Seperti itu. Karena apa? Ancaman Allah sangat luar biasa sekali. Wa ista'azana rabbukum wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila orang tidak melaksanakan ajaran dengan baik, tidak mensyukuri nikmat Allah, apa kata Allah? Aku diam, kau tidak melihat wajahku, tapi ingat di hari pembalasan. Karena ibadah ini kata Allah adalah salah satu wujud dari sunnah Rasulullah, Nabi yang kucintai. Jadi bersyukur Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di sini semuanya, kita imbangi sedikit trik tentang agama supaya hati kita lebih membuka seperti itu. Kalau boleh lagi saya sampaikan Bapak, bahwa anak-anak kita ini tentu masih perlu kita bimbing, perlu masih kita arahkan, kita sampaikan, kita bina. Seperti itu karena apa? Kita harus awasi dan monitoring. Kita ajak yang tua ini kadang bisa sedikit ada kendala atau hambatan kalau kita tidak lakukan dengan hati kita yang jernih, maka terjadilah yang saya katakan itu menumpuk gugatan perkara di pengadilan agama, baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Mungkin itu dari saya Bapak, membaca Quran di tengah malam agar mendapat rahmat ilahi. Kiranya saya tidak berpanjang kalam, saya akhiri cukup sampai di sini. Sungai Mahakam airnya jernih, tempat orang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Kalaulah ada kata-kata yang salah, mohonlah untuk dimaafkan. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita laksanakan. Syarat dan rukun perlu dibacakan. Barang hantaran mohon. Untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Nasori yang mewakili mempelai pria untuk dapat menyerahkan secara simbolik. Semoga hantaran ini bermanfaat bagi kedua mempelai dalam mengikat bahtera rumah tangga ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurillah. Burung tekukur tebang merendah, burung tiung pandai bernyanyi. Puji syukur kehadiran Allah. Sebentar lagi akan berlangsungnya akad nikah ini. Bapak telah mewakili dari calon mempelai pria kepada kami calon mempelai wanita. Apa yang Bapak serahkan di hadapan para saksi semuanya ini hanyalah simbol, ini hanyalah hadat. Tetapi di mata Allah yang paling penting adalah niat keikhlasan dari Bapak yang telah melangkahkan kaki ke sini. Dan kita doakan mudah-mudahan simbol ini membawa keberkahan, wabil khusus kepada ketua ananda kita yang sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan. Amin ya rabbal alamin. Kami terima Bapak ya, seperti itu. Bapak Juwadi ST dan Sari Tilawah oleh Ibu Sumiati MSI. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. اتقوا ربكم الذي
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا من أزواجنا وذرية صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari Adam. Dan Allah menciptakan pula Hawa sebagai pasangannya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah lama air surut di Tanjung, sampan tertambat, tali bersimpul. Sudah lama niat dikandung, insya Allah kini kian terkabul. Serahkan saja pada Pak Penghulu. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kini tibalah saat yang kita nanti-nantikan, acara yang sangat sakral yang menjadi harapan bagi setiap insan, yaitu akad nikah atau ijab kabul antara Adinda Ninda dengan Adit. Kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu nikah, kami mohon untuk memimpin acara ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Saya muliakan, saya hormati Allah wa yarham almarhum Bapak Muhammad Ishak Irawati. Bapak dan Ibu, mari kita masih ada ya. Ibu, Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih dan sayangnya sehingga
pada hari ini kita dapat hadir pada para keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman lalu. Apakah amal ibadah kita sudah maksimal apa belum? Apakah kebaikan kita sudah banyak dibandingkan yang tidak? Dengan adanya muhasabah ini kita berharap pada tahun yang akan kita lalui dapat meningkatkan amaliyah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak dan Ibu, bahwa sesaat lagi akan kita saksikan bersama peristiwa yang begitu sakral, suci dan kokoh dalam sejarah kehidupan manusia dalam rangka menjalankan perintah Allah dan melaksanakan kehendaknya serta ittiba mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yakni akdun nikah. Adapun pernikahan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal bahagia, tentunya berdasarkan hukum syariat Islam dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Kepada saudara Yandika Aditya dan Adnaninda, bahwa sesaat lagi kalian berdua akan memasuki pintu gerbang rumah tangga sebagai suami istri sekaligus melepas status lajangnya, yang insya Allah nanti akan diawali dengan dua kalimat yang sederhana. Konon kalimat ini katanya mudah dan ringan diucapkan, tetapi berat di dalam timbangan. Apa itu? Yakni ijab dan qabul. Ijab itu sendiri artinya adalah penyerahan, adapun qabul artinya penerimaan. Apa yang diijabkan, apa yang diserahkan, yakni kewajiban dan tanggung jawab calon pengantin perempuan oleh walinya atau yang mewakili dengan kata-kata atau kalimat nikah. Contohnya adalah wahai Yandika Aditya bin Muhammad Ishak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan Adnaninda binti Abbas kepada engkau. Ketika penghulu atau wali mengucapkan saya nikahkan Adnaninda binti Abbas kepada engkau, isinya adalah saya serahkan kewajiban dan tanggung jawab Adnaninda binti Abbas kepada engkau. Oleh karenanya ketika saudara Yandika menjawab saya terima nikahnya Adnaninda, isinya adalah saya terima kewajiban dan tanggung jawab Adnaninda. Oleh karenanya ketika dua orang saksi menyatakan sah, ijab dan qabul, maka sah pula kewajiban dan tanggung jawab Adnaninda yang tadinya ada pada kedua orang tua pindah kepada saudara Yandika Aditya selaku suami. Kira-kira paham? Siap menerima amanah ini? Siap, alhamdulillah. Baik, karena amanah ini diserahkan atas nama Allah menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tentu kelak amanah ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan kedua orang tua. Adapun kewajiban dan tanggung jawab yang diserahkan melalui ijab qabul dalam pernikahan ini meliputi kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir yang memberikan kecukupan sandang, pangan, papan. Adapun nafkah batin adalah memberikan rasa kasih sayang, kebahagiaan, keharmonisan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, pembelaan, hak-hak rekreasi. Banyak rupanya nafkah batinnya. Kalau yang satu iya, yang banyak ini juga harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istri. Kemarin dalam diskusinya jangan sampai Adnaninda di samping Bang Yandika ini menjadi pasukan gegana. Apa gegana? Gelisah, galau, merana. Kalau Adnaninda di samping Bang Yandika merasa gelisah, galau, merana, tak tentu, itu bukti bahwa Bang Yandika belum maksimal memberikan nafkah batinnya. Oleh karenanya harus dimusyawarahkan. Bila perlu masing-masing membuat proposal, ya, buat proposal maunya Yandika ini, Adninda maunya menjadi istri yang seperti apa, dan sebaliknya Adninda juga membuat proposal maunya Bang Yandika ini menjadi suami yang seperti apa. Dibuat proposalnya, nanti dibahas bersama. Bila perlu ada analisis SWOT, kemungkinan yang terjadi hambatan, tantangan, rintangan dalam rumah tangga sudah dibicarakan sejak awal.
Sehingga nanti ketika menemukan itu tinggal mencari solusinya sudah jelas kemana barang ini mau dibawa. Jangan sampai ketika ada masalah lalu ngechat sama temannya, hanya kamu saja yang tahu. Nanti temannya pesan lagi, hanya kamu saja yang tahu. Akhirnya terbongkar kemana-mana. Tapi insya Allah kalau sejak dini, sejak awal sudah dibicarakan arah tujuan rumah tangga seperti apa dan bagaimana, insya Allah akan leluasa, akan mudah untuk mengevaluasi di akhir tahun mana-mana yang sudah tercapai dan yang belum, mana-mana menjadi hambatan, tantangan, rintangan, tinggal checklist saja sekaligus mencari solusinya. Baik, berikutnya nafkah batin yang berat bagi para suami adalah bagaimana cara membawa istri plus anak-anaknya sampai dan masuk ke dalam surganya Allah. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan untuk kita semua tentunya dalam suatu riwayat, zayyinu buyutikum bis sholati wa qiraatil Qur'an, hiasilah rumah tangga kalian ini dengan sholat dan baca Quran. Jadi sesibuk apapun sholat 5 waktunya seyogyanya diperjuangkan untuk didirikan, bila perlu ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Berikutnya Quran di tengah arus globalisasi, transformasi sosial budaya yang begitu hebat, nyaris Quran dalam bentuk buku atau kodifikasi karena berbagai macam alasan kesibukan dan lain sebagainya tidak dapat diambil, dibuka, apalagi dibaca. Tetapi jangan khawatir karena ada barang atau benda setiap saat, setiap waktu di genggaman tangan kita berupa handphone, ya enggak? Maka seyogyanya di dalam handphone kita ini ada aplikasi Quran Androidnya. Baca, dibuka, dibaca, dipahami arti dan maknanya, aplikasikan dalam kehidupan sehari. Berkenaan dengan handphone, kelolalah media sosial ini sebijaksana mungkin. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, ini barang kecil tapi bahayanya luar biasa. Rumah tangga kita akur, bahagia, sejahtera, ada kalanya berkat dukungan handphone. Namun sebaliknya, rumah tangga kita berantakan pun juga ada kalanya peran handphone ini amat sangat luar biasa. Oleh karenanya kalau boleh saran bahwa handphone suami adalah handphone istri juga handphone suami. Maksudnya ini boleh dikunci, boleh dipassword, tapi dikasih tahu passwordnya, kuncinya seperti apa dan bagaimana, supaya sedikit bisa mengontrol ketika kita ada yang tidak kebablasan. Begitu ya Bang. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu, khusus untuk kedua mempelai yang dapat saya sampaikan. Berikutnya bahwa pernikahan ini akan dilangsungkan menurut undang-undang yang berlaku di negara kita, juga berdasarkan hukum syariat Islam. Dalam syariat Islam bahwa rukun nikah ada 5, yang pertama adanya calon mempelai laki-laki, rukun nikah kedua adanya calon mempelai wanita, rukun nikah ketiga adanya wali. Adapun yang menjadi wali pada pernikahan ini berdasarkan pemeriksaan penelitian adalah berwalikan nasab hubungan wali ayah kandung. Nama lengkap Bapak Abbas Fadilah. Karena beliau hadir? Karena Bapak Abbas Fadilah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, beliau pada tanggal 5 Juni tahun 2024 telah bertaukil atau berwakil kepada saya yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Nah, beliau telah mengecap jempolnya di akte nikah maupun di berkas penelitian nikah. Jadi ini otentik, cap jempolnya tidak bisa dipalsukan. Oleh karena itu, wali nikah pada kesempatan ini saya sendiri selaku Kepala KUA dan Penghulu Kecamatan Pontianak Tenggara. Berikutnya mahar atau mas kawin adalah uang Rp772.400 tunai. Berikutnya rukun nikah keempat adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi dimaksud bertindak selaku saksi pertama yakni Bapak Iwan Rizaldi. Bertindak selaku saksi kedua Bapak Agus Joko Ratmono. Bapak dan Ibu, demikian identitas atau biodata kedua calon mempelai wali mas kawin serta 2 orang saksi. Berikutnya rukun nikah yang kelima yang insya Allah sesaat lagi kita saksikan bersama, yakni ijab dan qabul. Namun sebelum pelaksanaan ijab qabul sebagaimana disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa untuk tiap-tiap pernikahan diiringi dengan khutbah nikah. Untuk mengawali khutbah nikah ini Bapak dan Ibu, mari kita doakan bersama almarhum Ibu Eni Irawati, semoga Allah senantiasa memberikan ampunan atas segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kekhilafannya, Allah terangkan kuburannya, luaskan kuburannya, Allah terima semua amal ibadahnya, serta Allah tempatkan pada suatu tempat dalam keridhoannya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يأمل بسنتي فليس مني وقال تزوج النساء فإنهن يأتين بالمال أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Oke, sekarang baca kalimat syahadat istighfar dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh, insyaallah. Itu nanti kalau saya nyebut tunai saat terima nikahnya lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quwata illa billahil aliyil azim. Wahai Yandika Aditya bin Muhammad Ishak, uzawizuka alama amrallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihin bi ihsan wa usikum wa nafsi bitaqwallah. Wahai Yandika Aditya bin Muhammad Ishak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan Adnaninda binti Abbas kepada engkau. Wali ayah kandungnya telah berwakil kepada saya dengan mas kawin uang Rp772.400 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adnaninda binti Abbas Fadilah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu li walak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judika wa karomika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina Yandika Aditya huma kama alafta bina Adam wal Hawa wa alif bainahuma hun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati subhanakallah tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Baik, Bapak dan Ibu, demikian prosesi ijab kabul akad nikah antara Saudara Yandika Aditya dengan Aninda tepat pada pukul 09:19 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka berdua sah menjadi pasangan suami istri yang dibenarkan oleh 2 orang saksi, sah menurut hukum syariat Islam, juga sah menurut undang-undang yang berlaku di negara kita. Kita ucapkan selamat pada mereka berdua, selamat pengantin baru, selamat berbahagia, dan semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Keluarga yang bahagia tentunya dikaruniai zuriat atau keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan semoga tidak ada yang dapat memisahkan kalian berdua kecuali maut yang menjemput. Amin ya robbal alamin. Demikian, saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجهة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والمغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا في شكرة الموت والنجاة من النار وعافية من الهشام اللهم بحق الفاتحة وسير الفاتحة يا فرج الغم يا كاشف الغم يا من عباده ويغفر ويرحم ولا دافع البلاء يا الله ولا دافع البلاء الرحمن ولا دافع البلاء الرحيم اللهم ثبت وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا ما وعدتنا على رسولك وتوصينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salatullah Kasih ayah dan bunda sepanjang masa tak ternilai harta dan benda. Mohon ampun kesalahan yang selama ini tanpa dirasakan. Mohon doa restu ayah dan mudah-mudahan adinda kedua mempelai selamat dan berbahagia. Mengarungi bahtera rumah tangga. Dan jika Ananda sudah berada, orang tua renta janganlah dilupakan. Ya Allah, andai semua permohonan yang kami panjatkan hari ini layak, itulah ibadah kami. Hari ini kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikanlah keduanya pasangan suami istri yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan di kala bahagia.
حبيبي saling mendoakan kebaikan dalam ketakwaan, serta saling menyempurnakan dalam keimanan dan kearifan. الهادي رسول الله توسلنا ببسم الله Ya Allah, وبالهادي رسول الله sempurnakanlah kebahagiaan keduanya dengan menjadikan bagai ibadah kepadamu dan bukti ketaatan serta cinta kepada sunnah Rasulmu. Salamullah, Sampaikanlah kesejahteraan ya Allah kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai semua permohonan yang kami panjatkan hari ini layak, itulah ibadah kami. Ini kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikanlah kedua pasangan suami istri ini saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka, ingatkan di kala bahagia. Semoga pernikahan adinda berdua pada hari ini dunia dan akhirat. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Ya Allah, Salatullah, sempurnakanlah kebahagiaan keduanya salam dengan menjadikan perubahan ini sebagai ibadah kepadamu serta cinta kepada sunnah Rasulmu. Salatullah, Sampaikanlah kesejahteraan ya Allah salamullah pada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar sahabatnya. Salatullah, salamullah Dan limpahkanlah pernikahan kami pada hari ini Habibillah, keselamatan dan kebahagiaan. Ilahi najjina wakshif jami'a iziyatin. Hamid, mungkin bisa ditemani oleh Abang Muhammad Aswin Arif. Persilahkan Abang Muhammad Aswin Arif.
Kami panggilkan Mbah Muhammad Tony Mulyan.
ditendang, gaunnya ditendang. Boleh berhenti dulu sebentar, stop dulu, berhadapan dulu deh, berhadapan dulu. Baik, oke, kita ulangi mungkin ya prosesnya tadi pagi yang sudah dilaksanakan, mungkin sudah mulai, silakan disalam tangan suaminya Ninda. Oke, baik, Bang Adit boleh nggak cium kening Ninda? Asik, Masya Allah. Iya, berikan dukungan kebahagiaan berkeluarga dan beratus. Tegap bang, tegap bang. Pandangannya tegap. Untuk Ninda dan juga Adit. Oke. Bang, dekat. Rangkaian acara resepsi Ninda dan juga Adit. Selamat beriring salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada sosok teladan yang telah membawa perubahan besar bagi dunia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga yang bersalawat atas beliau kelak mendapatkan syafaat hingga ke yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali saya, Cici Dahlia, tentunya dapat menemani Bapak dan Ibu untuk serangkaian acara yang akan berlangsung dari siang hari ini hingga ke sorenya nanti. Adna Ninda, yang merupakan putri kelima pasangan Bapak Haji Abbas Fadilah dan Ibu Nur Halifah. Bekerja sebagai guru dan tentunya lahir di Pontianak pada tanggal 14 April 1998. Saat ini berusia 26 tahun. Yandika Aditya merupakan putra kedua pasangan Bapak Muhammad Ishak dan Ibu Eni Irawati almarhumah. Pekerjaan swasta, lahir di Pontianak 29 Desember 1992, berusia 31 tahun. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, keduanya melakukan akad nikah tadi pagi dengan begitu hikmat dan lancar. Tentunya kita doakan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang juga saleh dan juga soleha. Saya mewakili kedua keluarga besar yang berbahagia, mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini yang telah meringankan langkah untuk dapat memenuhi undangan dari kedua mempelai. Dan tentunya kehadiran Bapak Ibu adalah sebagai bentuk dukungan yang langsung diberikan kepada keduanya, dan kami juga mohon maaf jika pada penyambutan kami terdapat banyak kekurangan. Kami mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bapak Ibu, setelah ini kita akan bersama-sama menyaksikan foto keluarga besar. You were born, your mama said, the Lord bless you and keep you. In everything that you do, take heart. When you were 8, your daddy said, never take your life for granted. Believe in second chances, my love. When the world spins badly on, remember that you belong. You are strong, you are brave, you are all you meant to be. Everything you ever dreamed came true. When you laugh, when you cry, I'll be always on your side, and thank God for you and me. You were 12, your brother said, I will always have your back. When you're happy, when you're sad, through it all. When you were 16, your auntie said, I remember my first broken heart. Don't let it steal your spark, my love. When the world spins. Lantaran ngana cuma dengar
orang bercerita, dorang nyanda kasih, nyanda dorang kawan dua bagus sayang. Kalau begini tidak terlupa, kini kau berada. Jangan ekspasinya, kita sayang cuma panganan. Jangan sayang lantaran itu orang dua mau berpisah. Orang tidak kasih, tidak tua, tidak berpisah. Biarlah torang dua bagus sayang sampai torang sadar sendiri. Lantaran tua cuma dengar orang bercerita, orang nyanda kasih, nyanda suka, orang dua bagus sayang. Biar begini hitakan hati, nyanda mau balai. Torang nyanda sayang, nyanda suka, hanya torang sendiri. Jangan sayang lantaran itu torang dua mau berpisah. Biar jo torang dua bagus sayang sampai torang sadar sendiri. Biar torang dua sampai torang cinta sadar sendiri. Boleh satu lagu Pak? Tadi enggak. Kamu hanya membawa luka, luka melebihi. Bersama kedua mempelai, karena ini merupakan hari yang mungkin pastinya ditunggu-tunggu antara Adit dan juga Ninda. Dan harapannya setelah bertahun-tahun ini menjadi yang kalian impikan, tentunya bisa berada di sini. Nah, untuk Bang Adit, kiranya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para tamu undangan, kepada keluarga, orang tua, mungkin juga untuk istri tersayang ada harapan-harapannya. Silakan mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang jelas saya berterima kasih kepada para hadirin karena telah menyempatkan waktunya untuk datang ke undangan kami. Dan jelas kami memohon doa agar keluarga rumah tangga kami sakinah, mawadah dan warohmah. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan selama penjamuan dari kami. Cuma itu aja sih Kak. Harapannya untuk istri tersayang, nah boleh maju sedikit.
Oh ya. Harapannya kepada Adnaninda, semoga menjadi istri yang soleha, yang selalu mendengar kata suami, tapi juga selalu menjadi support system untuk suaminya. Itu aja sih. Bismillah, harapan untuk Bang Adit, semoga kedepannya bisa menjadi imam yang baik, yang bisa membawa rumah tangga kita ke arah yang lebih baik. Amin. Ya. Silakan boleh sekali lagi cium tangannya. Boleh tangannya. Oke, cukup. Sudah, oke. Boleh sekali lagi diberikan ciuman untuk di kening istrinya. Ini adalah bukti tanda cinta dari suami kepada istri. Tahan dulu, kita pulang dulu yuk. Oke. I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics, something romantic. Giving my all when I don't even have it. I always dreamed of a solemn face, someone who feels like a holiday. But now I'm in pieces, barely believing, starting to think that I've lost all feeling. You came out the blue on a rainy night, no lie. I'll tell you how I almost died, while you're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever, 'cause I'm afraid that living couldn't get any better. Started giving up on the world forever, till you gave up heaven so we could be together. Oh, my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel, angel, baby. I fall in love with the little things, counting the tattoos on your skin. Tell me a secret, and baby, I'll keep it, and maybe we can play house for the weekend. You came at the blue on a rainy night, no lie. I'll tell you how I almost died, while you're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever, 'cause I'm afraid that living couldn't get any better. Started giving up on the world forever. Dua insan melahirkan, membesarkan, tiada bahagia jika tiada doa puja restu. Surga itu di telapak kaki ibu. Surga itu di telapak kaki ibu. Wa jannatul tahta, kata Allah. Surga itu benar di bawah telapak kaki ibu. Terima kasih kepada grup band yang telah mengiring pas sekali. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ahmad. Ku berharap engkau
engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu, saat raga ini mulai merapu. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Georgia, wrap me up in all your culture. In my arms, let me hold ya. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Heaven, when I held you again, how could we ever just be friends? I would rather die than let you go, Juliet to your Romeo. Bersenda di taman yang indah, sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita berjaya. Cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Masanya bila kita berdua bagai balinga indah yang tumbuh di buka dunia. Ikatan telah dijalinkan, hatiku terima terbuka. Segala
aku tercapai, punyai kebebasan, dan engkau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Rasanya bila kita berdua bagai malaikat indah yang tumbuh di buka dunia. Oh, peliknya rasa apabila di kau tiada, bagai kenangan yang tiba menuju cahaya sedang menyinar. Woo! Kenalan ya. Nama saya Dewita Suryani, teman dari SMA Samaninda. Perkenalkan, saya Resa, sama teman Ninda dari SMA juga kelas 1. Perkenalkan, nama saya Rista Anggreni, sama teman dari Ninda, teman kuliah. Nama saya Zahra, teman Ninda juga dari SMA. Mayoritas nih teman-teman dari SMA-nya pastinya sudah sangat mengenal Ninda ya. Sudah bestian udah cukup lama, jadi udah tahu kenal luar dalam dari Ninda nih. Pasti udah barengan udah lama banget. Jadi pertanyaan saya ini mungkin punya masa-masa kenangan yang tak terlupakan bersama Ninda, yang berkesan banget, yang sampai sekarang itu emang gak bisa dilupakan dari sosok seorang Ninda itu seperti apa gitu di mata kalian. Boleh ada perwakilan nih, kayaknya saya melihat satu orang udah agak mulai mewek ya. Ini matanya udah mulai merah ya. Oke silakan. Mungkin saya mau ceritakan pas Ninda kelas 1 ada kesan lucu sih Kak. Jadi waktu itu tuh masih baru masuk SMA kelas 1. Dulu kita tuh belum ada kursi Kak, jadi kita lesehan duduknya. Lesehan, Ninda pas jam istirahat enggak ada orang di kelas. Cuman ada saya sama ada teman cowok 1. Dia nari Kak di tengah, pakai rok. Tersengkang Kak beguling. Itu sih enggak bisa dilupakan Kak sampai sekarang. Kalau Ninda nih lebih apa ya Kak ya? Ceria sih Kak. Kalau misalnya sedih mungkin dia apa ya, kalau nutupinnya bisa lah Kak. Betul. Mungkin lanjut. Yang nggak bisa dilupakan setelah menikah kan, setelah Ninda menikah, sedihnya ya Kak ya, kita nggak bisa sama-sama lagi. Bisa sih sama-sama kan, cuman nggak seperti beda kan, nggak sebebas yang dulu gitu. Kemana-mana kan selalu bersama dia, dari kuliah sampai sekarang juga. Apa ya? Harapannya semoga rumah tangganya diberikan keberkahan dan cepat diberikan momongan untuk kami-kami semua ini kan, untuk jadi tante-tantenya. Terus yang ini sudah menikah, ini lagi hamil. Iya lagi hamil ini Dewita. Ini menyusul ke sebelah saya, yang ini juga belum. Nih sebentar lagi menyusul. Udah.
Buat Ninda, semoga bahagia dengan pernikahannya. Semoga Ninda dapat momongan, semoga Ninda tetap bahagia. Buat Ninda, selamat menempuh hidup baru, selamat beribadah yang terpanjang ya Ninda ya. Selamat untuk Ninda dan Bang Adit. Silakan, mau dipeluk mungkin sahabatnya ya, silakan monggo nih biar tersalurkan tuh ya rasa kesedihannya yang mendalam untuk sahabat tersayangnya. Silakan diberikan pelukan untuk sahabatnya. Masya Allah, mudah-mudahan nanti juga ini yang udah duluan menikah harapannya juga sama ya, bisa membangun rumah tangga yang lebih baik lagi tentunya, sakinah mawaddah warahmah. Yang belum menikah segera menyusul ya. Masya Allah, ini persahabatan yang luar biasa tentunya. Dan kita semua mungkin punya momen atau kenangan-kenangan yang tak terlupakan bersama teman atau sahabat-sahabat kita ya. Dan mudah-mudahan momen ini juga menjadi momen yang tak terlupakan. Silakan nanti boleh yang ingin langsung saja memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Nanti setelah ini ya, setelah mereka ya. Setelah mereka, kalau sudah selesai boleh kembali ke tempat ya, karena sudah mulai antrian. Terima kasih kepada Ibu